Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menggunakan formasi ala total football, yaitu formasi 3-2-1-4. Formasi ini cukup berbahaya jika kamu terlalu sering menggunakannya. Dan kali ini saya akan coba untuk menggunakan formasi total football ini melawan Mesut GSFC di babak perempat final Cup musim ini, tepatnya di leg ke-1, dan lawan yang akan kita hadapi cukup tangguh, yaitu Mesut GSFC dengan rata-rata kualitasnya di angka 95,8%. Dari sektor pertahanan mereka unggul 88,1%. Dari sektor gelandang mereka unggul 100%, dan dari sektor serangan tim saya sedikit lebih unggul 107,8% berbanding 102,6%. Dan dari 5 pertandingan terakhir sebenarnya tim saya lebih baik, yaitu memenangkan 5 pertandingan atau belum pernah kalah sama sekali, sedangkan Mesut GSFC meraih 3 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Asisten manajer bilang, dalam laga seperti ini, kerjasama tim bisa menjadi kunci. Tetap kompak dan kita bisa menang. Oke, kita lihat saja. Di sini saya menggunakan formasi 3-2-1-4 dan lawan menggunakan formasi 3-2-2-3. Itu yang kritik oleh sistem karena mereka menempatkan 2 back tengah, 1 back sayap kanan atau back kanan. Dan mereka juga lebih banyak menempatkan pemain bertipikal menyerang. Jadi sama-sama menyerang nih guys. Untuk strateginya sendiri, di sini saya juga menerapkan strategi gigi menyerang. Nah, untuk strateginya yaitu dengan mental tim, gigi menyerang, fokus umpan sayap kiri, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Lalu, apakah strategi ini bagus untuk digunakan setiap hari? Sebaiknya kamu jangan menggunakan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga penting setiap harinya guys, karena sangat beresiko tim kamu terkena serangan balik cepat jika memang pertahanan kamu tidak cukup bagus, dan pemain-pemain kamu juga akan sangat mudah diganjar kartu merah. Jadi sangat berbahaya. Cukup ketika kamu melawan tim yang kualitasnya lebih baik dan kamu berharap kamu bisa mencederai pemain-pemain lawan. Oke, memang strateginya cukup jahat, tapi tidak apa-apa, namanya strategi. Apa saja harus kita lakukan, yang penting judulnya kita bisa mengimbangi. Kalau untuk kemenangan saya juga belum tahu. Saya juga belum tahu pasti apakah strategi yang saya terapkan itu bisa sesuai dengan pemain-pemain yang teman-teman miliki. Oke, pertandingan antara FC Buteng versus Mesut GSFC akan segera berlangsung. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin meniru taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini, sebaiknya kamu lakukan uji coba terlebih dahulu melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih tinggi. Jika dalam 5 pertandingan hasilnya bagus atau tim kamu selalu menang, kamu bisa menerapkan formasi ini untuk laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Tapi jangan terlalu sering karena sangat berisiko pemain kamu mudah diganjar kartu kuning ataupun kartu merah guys. Oke, mereka mendapatkan dukungan berbahaya sekali. Ada Berwan di sana, tendang langsung, dan tidak cukup keras, masih bisa ditangkap oleh Gutierrez. Jadi di sini kita memang mengandalkan pemain depan untuk bertahan. Kata Pep Guardiola ataupun kata Sir Alex Ferguson, pertahanan terbaik adalah menyerang. Kita akan coba melakukannya di dalam game Top 11. Apakah formasi yang saya terapkan bisa menahan serangan-serangan tim lawan? Oke, di sini padahal sudah malam guys, sudah jam 1 tepat, tapi masih banyak teman-teman yang hadir di tribun VIP di sini. Yaitu Coach Arif, Coach Fajar Amin, dan Coach Arif Sul belum pada tidur. Saya sengaja di sini merubah jadwal pertandingan guys, karena hari ini cukup padat dan saya tidak sempat hadir di pertandingan jika siang hari guys. Biasa faktor pekerjaan long time sangat melelahkan, tapi namanya juga hidup harus dibuat senang.
Skor masih 0-0 di menit 18. Kali ini Timo Werner mencoba menghalangi Pinheiro, melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan pada Jack masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Taher Alpati, pemain yang sudah cukup lama membela FC Buteng. Tapi performanya sempat menurun musim lalu. Eden Hazard kali ini menguasai bola. Umpan ke sisi sebelah kanan. Sepertinya spekernya kurang gede, guys. Oh, dan hampir saja terjadi gol. Sayang sekali manajer dari Mesut GS FC belum terlihat hadir di sisi lapangan. Kali ini Emre Can. Umpan kepada Teodoro. Jauh ke depan maksudnya di sana. Ada Hajar di sana, tendang langsung dan gol. 1-0 untuk keunggulan FC Buteng di menit 27. Umpan yang sangat matang yang dirasakan oleh Teodoro berhasil ditangkap dengan baik oleh Eden Hazard, dan dia menendang si kulit bundar masuk ke jala gawang dari Mesut GS FC. Berbahaya kali ini, Pesla tendang langsung, dan lagi-lagi sangat mudah Gutierrez berhasil menangkap si kulit bundar dengan sangat mudah. Tendangannya tidak cukup keras tadi pemirsa, padahal ada kesempatan untuk dia mengumpan kepada rekannya, tapi dia cukup egois. Kali ini Teodoro mencoba mengumpan lagi jauh ke depan. Timo Werner yang dituju, dibayang-bayangi dua pemain. Apakah akan terjadi gol? Tendang langsung dan gol kembali dari FC Buteng. Skor menjadi 2-0. Sangat luar biasa bagus umpan dari Teodoro, berhasil diterima dan membuat FC Buteng unggul. Tadi sangat akurat sekali umpan yang dilesahkan pemain yang berposisi di sisi sebelah kanan, atau tepatnya bek kanan dari FC Buteng. Serangan balik tercipta. Mesut GS FC mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan, dibayang-bayang oleh Emre Can dan bisa dipotong oleh Teodoro. Dia bermain cukup baik dengan memberikan 2 assist untuk gol dari Eden Hazard dan Timo Werner. Tendangan sudut Werner, umpan kepada siapa maksudnya? Disundul saja, dibuang oleh pemain bertahan dari Mesut GS FC. Oke, kita lihat di sini pertahanan mereka tidak cukup bagus dengan nilai 5, karena di sini saya banyak menempatkan pemain bertipikal menyerang, dan tentu saja itu akan merepotkan mereka. Berbahaya sekali, masih bisa dipotong oleh Hakimi. Di sini serangan balik tercipta, kali ini Pogba umpan jauh ke depan. Eden Hazard yang dituju, berbahaya sekali pemirsa. Tendang langsung dan gol. Serangan balik yang luar biasa tadi pemirsa. Padahal di sini strateginya serangan baliknya sudah off, tapi ternyata masih bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain dari FC Buteng. Mungkin karena mereka menempatkan 3 back saja pemirsa, 2 back tengah dan 1 back sayap kanan. Berbahaya kali ini, Bjorn mencoba menyerang, ditendang langsung dan masih bisa, dan sangat cantik sekali gol dari Bjorn. Dia mencungkil bola, namanya apa tuh kalau bahasa Sundanya, dicutik, melewati penjaga gawang dan gol di menit 45. Skor 3-1. Paruh waktu pemirsa, paruh waktu mereka masih bisa membalas gol di menit krusial tadi. Skor 3-1 dan mereka memiliki 1 keunggulan agregat gol. Dan jika mereka berhasil mengalahkan tim saya 2-0 di kandang saya sendiri, maksud saya di kandang mereka, kemungkinan besar mereka akan lolos. Dan ini adalah pertandingan yang cukup sulit, pertandingan babak gugur nanti di leg kedua pemirsa. Kali ini Mesut GS mencoba menyerang kembali, umpan jauh ke depan maksudnya, masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Emre Can. Ngopi dulu guys, ini deg-degan. Babak perempat final itu sudah dapat lawan-lawan yang cukup sulit guys. Timo Werner, umpan pada siapa? Disundul saja dan gol. Rogowski berhasil menyundul si kulit bundar masuk ke gawang dari Mesut GS, membawa FC Buteng unggul 4-1 atas Mesut GS FC di menit 56. Mereka bermain sangat tenang, meskipun kita tahu bahwa di sini saya menerapkan strategi total football yang sangat berbahaya sekali, dan strategi ini seharusnya tidak diterapkan
karena termasuk strategi terlarang dan hampir saja tembakan Didier Drogba melenceng dari sasaran. Bolanya sedikit melambung di atas mister gawang dari Mesut GS FC pemirsa. Kali ini Nur Yadin coba menyerang umpan pada Paul Pogba, masih bisa direbut dengan sangat baik. Ada Ozil menyisakan 2 back di tengah berbahaya. Ada Ozil kembali, umpannya masih bisa dipotong. Serangan balasan ditahan oleh Emre Can. Kita bisa melihat di sini bahwa nilai dari pemain bertahan Mesut GS sudah mulai menurun kembali. Tadi sempat unggul, sempat meningkat pemirsa. Ada Nur Yadin, umpan kepada Rogowski dan upaya Rogowski kurang maksimal. Bolanya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Mesut GS FC. Skor masih 4-1 untuk keunggulan FC Buteng. Kali ini Rogowski menerima bola melewati 2 penjagaan, umpan melebar maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari Mesut GS FC. Ozil, umpan satu yang cukup baik dilakukan, cukup tenang. Serangan dari Mesut GS bisa melewati Emre Can, berbahaya dan hampir saja terjadi gol. Tembakan Moehi melenceng dari sasaran, melambung di atas mister gawang FC Buteng. Skor masih 4-1 di menit 68. Oke, di sini saya tidak memiliki banyak opsi pemain yang cukup bagus untuk mengganti beberapa pemain, jadi saya akan memasukkan pemain yang moralnya cukup rendah. Atau di sini Giroud, dia juga memiliki moral yang sangat baik dan kondisinya cukup bugar. Saya akan memasukkan dia di babak hampir saja. Saya akan memasukkan dia di babak kedua, tepatnya di menit 72. Giroud masuk menggantikan Emre Can yang bermain cukup bagus di posisi back tengah pemirsa. Giroud masuk menggantikan Emre Can. Kali ini Eden Hazard mencoba menyerang dari tengah, umpan lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Tahir Al-Fatih, masih bisa dipotong dengan sangat baik. Kali ini Ozil mencoba menyerang, bayang-bayang oleh Hakimi. Apakah akan jadi gol kali ini? Serangan balik yang dilakukan oleh Mesut GS, berbahaya sekali. 1-2 dan gol. Sangat luar biasa serangan balik yang dilakukan oleh Mesut GS FC. Karena di sini kita sama-sama menerapkan strategi total football, jadi memang cukup berbahaya. Memang sangat tajam, tapi sangat lemah di sektor pertahanan pemirsa. Itu saya sudah bahas tadi di awal bahwa kamu harus sangat berhati-hati ketika menggunakan strategi total football seperti ini. Oke, umpan maksudnya masih bisa dipotong oleh Zakualcik. Menit 83, skor 4-2 di sini. 6 gol sudah tercipta dari kedua kesebelasan. Timo Werner mencoba tendangan sudut kepada siapa? Masih bisa dibuang. Pertahanan yang bagus dari Maulehi. Menit 89, kali ini serangan lagi dilakukan oleh FC Buteng. Serangan terakhir. Eden Hazard ke belakang, umpan kepada Hakimi. Hazard kembali, bayang-bayangi oleh pemain dari Mesut GS. Umpan 1-2 yang cukup dilakukan, tendangan sudah. Johnson berhasil menepis tendangan yang cukup keras di depan muka gawang dari Mesut GS FC. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil menaklukkan Mesut GS dengan skor 4-2 pemirsa. Mereka memiliki agregat gol tandang 2 gol. Cukup berbahaya ketika kita nanti akan menghadapi Mesut GS di kandang mereka, dan saya harap tim saya berhasil menahan imbang Mesut GS di babak leg kedua cup nanti guys. Jika saja mereka berhasil mengalahkan tim saya di kandangnya sendiri dengan skor 2-0, itu berarti tim saya tersingkir, meskipun di leg pertama tim saya unggul atau menang 4-2. Jadi kita harus tetap bisa tenang dan bermain maksimal di leg kedua nanti. Oke, pertandingannya cukup menarik di sini. Strategi atau taktik dan formasi total football yang saya terapkan ternyata berfungsi dengan baik, meskipun cukup berbahaya jika kita terapkan untuk laga-laga resmi pemirsa. Kenapa saya menerapkan strategi total football? Di sini saya tidak memiliki opsi lain. Saya belum mendatangkan banyak pemain di maksud saya di awal musim ini pemirsa, jadi saya hanya mengandalkan pemain-pemain seadanya, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan di sini. Meskipun mereka mencetak 2 gol, tapi tim saya mencetak 4 gol untuk kemenangan di leg pertama ini. Dari penguasaan bola sendiri, FC Buteng sebenarnya lebih
dominan dengan 62 berbanding 38%. Kemudian dari total tembakan, FC Buteng mencoba lebih banyak tembakan, 15 percobaan, 9 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sedangkan Mesut GS mencoba 13 tembakan, 7 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Dari efisiensi tembakan sendiri, FC Buteng lebih dominan dengan 44% berbanding 29. Kemudian dari zona serangan sendiri, di sini karena saya sebenarnya menyerang dari sisi sebelah kiri, tapi karena sisi kiri tim saya bermain tidak cukup bagus, jadi berpindah serangan dari area tengah dan area sisi sebelah kanan. Mereka lebih dominan menyerang dari area tengah dan dia bisa mencetak 2 gol. Seperti yang sering saya bilang bahwa ketika kita menerapkan formasi dengan satu back tengah akan sangat mudah diserang dari area tengah. Ini terbukti mereka menyerang dari area tengah dan mencetak 2 gol. Kemudian dari umpan sempurna sendiri, mereka sebenarnya lebih unggul 76 berbanding 74. Itu karena mungkin tim saya bermain tidak cukup bagus dengan banyak melakukan umpan-umpan panjang. Dari total tackle di sini kita bisa melihat bahwa FC Buteng lebih banyak melakukan tackle, yaitu total 21 berbanding 17, dan melakukan lebih banyak pelanggaran, tapi tidak ada kartu kuning. Sedangkan mereka sebenarnya lebih sedikit melakukan pelanggaran, 13 berbanding 18, tapi mendapatkan satu kartu kuning. Dan dari tendangan sudut sendiri, FC Buteng lebih banyak melakukan percobaan dengan 5 berbanding 4, dan untuk tendangan bebas 1 berbanding 1. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Timo Werner menjadi man of the match pertandingan dengan nilai 9,6. Kemudian kita lihat di sini pemain bertahan dari Mesut GS FC tidak cukup bagus. Ini adalah titik kelemahan dari Mesut GS FC yang harus diperbaiki di leg kedua. Saya harap mereka jauh lebih buruk ketika menghadapi tim saya di leg kedua nanti, guys. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di pertandingan kali ini, yaitu Coach Arif Sul, Coach Arif lagi, Coach siapa lagi nih? Coach PC, Coach Fajar Amin, Coach Nata, dan Coach Surya Yoga Wibawa. Salah, udah jam 1.13 belum pada tidur. Mungkin lagi ngumpulin poster kali, guys. Oke, terima kasih banyak atas dukungannya. Dengan kehadiran teman-teman di sini menambah penguasaan bola sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah 12%, guys. Terima kasih atas dukungannya. Oke, tim saya menang dengan strategi total football, formasi yang cukup unik tapi mengejutkan. Tentu saja ini adalah pertandingan yang cukup sulit, dan ini adalah laga pertemanan yang ya sudahlah, kita lihat. Oke, seperti itulah cara saya menggunakan taktik, strategi, dan formasi total football, dan mereka unggul 2-0, guys. Ini adalah laga yang cukup aneh. Pemain saya baru saja selesai bertanding, dia langsung langsung ngajak pertemanan. Ya sudah, selamat untuk kemenangannya untuk klub 33435. Oke, tim saya kelelahan, guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.